Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan objek material pengawasan pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak, ya, yaitu antara LKS dan nasabah, di mana kedua belah pihak tersebut menyertakan modal, masing-masing modal, dan modal tersebut digabungkan untuk membiayai suatu proyek, untuk melakukan suatu usaha, dan untuk membeli suatu kepemilikan aset dengan tujuan mendapatkan satu keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Ketentuan keuntungan dan kerugian. Musyarakah merupakan atau tergolong ke dalam natural uncertainty contract yang memiliki sifat tidak tetapnya atau tidak ada kepastian terkait pendapatan yang masuk. Ya, jadi tidak ada kepastian terkait dengan pendapatan, sehingga dalam praktiknya bisa mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Jika keuntungan yang didapat, maka dibagi dengan sesuai dengan nisbah yang disepakati, ya. Tidak ada patokan khusus, ya, terkait dengan nisbah ini, yang penting disepakati, ya. Kemudian untuk kerugian ini dibagi sesuai dengan porsi penyertaan modal. Jadi kalau misalkan rugi itu kerugiannya itu dibagi sesuai dengan porsi modalnya. Misalkan dalam porsi modalnya bank itu 2 dan nasabah 1. Misalkan ruginya rugi 10 juta atau rugi berapa? Ya 10 juta. Ya misal itu intinya adalah 2 kali lipat si bank itu mendapatkan 2/3 dari kerugiannya, menanggung 2/3 dari kerugian, dan nasabah 1/3-nya dari kerugian. Jadi, dan dalam kontrak kerja itu dituangkan rasio perbandingan penyertaan modal lembaga keuangan syariah dan nasabah. Itu adalah satu keharusan. Terdapat 2 metode dalam bagi hasil, ya. Yang pertama revenue sharing, dan yang kedua adalah profit sharing. Revenue sharing acuannya adalah pada penjualan kotor. Jadi ketika terjadi penjualan kotor, maka dari sanalah dasar nisbah bagi hasilnya, ya. Jadi nisbah bagi hasil itu acuan atau dasarnya adalah penjualan, ya, atau ya pendapatan sebelum dikurangin dengan beban. Sedangkan profit sharing itu mengacu pada laba bersih suatu proyek. Jadi pendapatan sudah dikurangkan dengan beban-beban yang telah terjadi. Dalam menghitung keuntungan atau dalam menghitung keuntungan yang menjadi nisbah yang menjadi dasar nisbah bagi hasil, itu dihitung dari nilai realisasi pendapatan, ya. Jadi nilai realisasinya bukan nilai proyeksi pendapatan, ya. Kalau misalkan yang terjadi acuannya adalah nilai proyeksi pendapatan, itu sama saja bohong,
ya. Sama saja dia bukan tergolong ke dalam natural uncertainty contract, tetapi natural certainty contract. Jadi mendapatkan pemasukan yang pasti, ya. Karena ini merupakan satu akad investasi, maka pada dasarnya nasabah ataupun bank tidak dapat memastikan berapa pendapatannya, ya. Proyeksi hanyalah sebatas perkiraan nasabah terkait dengan proyek yang akan dijalankannya dan menjadi acuan bagi bank untuk menetapkan nisbah bagi hasil. Tetapi dalam dalam pembagian bagi hasilnya, dia menggunakan nilai realisasi pendapatannya, ya, bukan nilai proyeksi. Jadi yang dijadikan dasar dalam perhitungan bagi hasil adalah nilai realisasi pendapatan. Rukun pembiayaan musyarakah ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah pihak yang berakad, yaitu ada bank dan nasabahnya, ya, yang akan menyertakan modal. Yang kedua adalah modal musyarakah, ya, baik itu dari pihak bank ataupun pihak nasabah, baik itu berupa uang maupun berupa barang, dan semuanya dinyatakan dalam bentuk uang. Kemudian ada objek akadnya, baik itu proyek, usaha, ataupun terkait dengan kepemilikan satu aset. Kemudian ada ijab kabul, ya, penawaran dan penerimaan satu proyek. Dan yang terakhir adalah adanya nisbah bagi hasil. Jadi adanya kesepakatan nisbah bagi hasil yang telah dirumuskan bersama. Nah, kelima rukun ini harus terpenuhi, ya. Kemudian terkait dengan ketentuan penyertaan modal musyarakah, ya, modal-modal yang disertakan oleh pihak-pihak terkait itu harus disebutkan dengan tegas perbandingan antara modal LKS dan modal nasabah. Ini untuk keperluan jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut dibagi berdasarkan perbandingan antara modal LKS dan modal nasabah itu. Jadi untuk nisbah bagi rugi itu yang digunakan adalah rasio perbandingan modal penyertaan. Sifat kerjasama pengembalian permodalan. Terdapat dua sifat pengembalian, ya, mudahnya, yaitu jumlah tetap atau modal, pengembalian modal tidak diangsur, dan yang kedua jumlah menurun, modalnya itu diangsur. Jumlah tetap atau modalnya tidak diangsur, pengembalian modal itu dilakukan seluruhnya di akhir proyek, atau bank wajib memberi atau menjual porsi kepemilikan musyarakah kepada nasabah, ya. Jadi pengembaliannya dilakukan sekaligus di akhir proyek. Sedangkan jumlah menurun itu pengembalian modalnya dilakukan dengan sistem angsuran saat proyek berlangsung, ya. Jadi dilakukan per bulan, per 3 bulan sesuai kesepakatan. Intinya adalah diangsur. Walaupun demikian, tidak ada perubahan dalam nisbah bagi hasil. Jadi nisbah bagi hasilnya tetap sama, ya. Walaupun misalkan untuk jumlah menurun, porsi modalnya tiap bulan itu menurun, nisbah bagi hasil tetap sama, ya. Tidak ada perubahan dikarenakan perubahan modal.
Jika terjadi perubahan kontribusi modal, ya, misalkan nasabah tiba-tiba dikarenakan adanya suatu kesempatan yang harus diambil, nasabah menambah modalnya ke dalam akad musyarakah, maka sudah pasti ya penyertaan modal itu akan mempengaruhi perubahan nisbah bagi hasil, dan ini harus dirumuskan kembali. Lalu dimasukkan ke dalam satu adendum atau klausul tambahan terkait dengan penambahan kontribusi modal, ya, itu. Nah, sekarang kita ke audit syariahnya, ya. Tujuan pengawasan syariah. Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan musyarakah adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa yang pertama, pembiayaan musyarakah yang diberikan bank kepada nasabah penerima dana telah memenuhi prinsip syariah. Jadi, prinsip-prinsip syariah secara umum yaitu dalam pembiayaan musyarakah itu terhindar dari transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam, ya. Jadi tidak ada transaksi-transaksi haram, ya, seperti haram karena zatnya, haram karena selain zatnya, ya, dan juga tidak ada cacat dalam akad, ya, tidak ada riba, tidak ada unsur maisir, tidak ada unsur goror, ya, itu. Kemudian tidak ada unsur bayi najasi dan lain-lain, ya. Pokoknya memastikan bahwa usaha atau proyek atau kepemilikan aset itu terhindar dari hal-hal yang berbau haram, ya. Kemudian bagi hasil pembiayaan murabahah yang diakui berdasarkan realisasi penerimaan real, bukan berdasarkan proyeksi. Jadi bagi hasil itu berdasarkan nilai realisasi pendapatannya, bukan nilai proyeksi, ya. Karena akad musyarakah termasuk ke dalam akad investasi yang mana sifatnya tidak memiliki kepastian dalam hal pendapatan, ya. Jadi proyeksi hanya sebatas perkiraan, tetapi yang menjadi dasar nisbah bagi hasil adalah nilai realisasi penerimaannya, ya. Jadi yang realnya, ya, itu. Akad pembiayaan murabahah telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN MUI yang berlaku tentang pembiayaan musyarakah sesuai ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku. Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan musyarakah yang harus dilakukan oleh DPS antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah meneliti apakah akad pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Nah, ini adalah verifikasi secara umumnya, gitu kan. Jadi harus sesuai dengan fatwa DSN, ya. Baik itu jenis modalnya, ya, kita harus memastikan bahwa modalnya itu harus dalam bentuk uang, walaupun bentuknya barang, tetapi dinyatakan dalam bentuk uang, gitu kan. Kemudian ijab kabulnya harus benar, ya. Kemudian terhindar dari hal-hal yang haram, nah itu. Kemudian yang kedua adalah memastikan terpenuhinya seluruh syarat dan rukun dalam pembiayaan musyarakah. Jadi rukun-rukun musyarakah seperti ada yang pihak yang berakad, nisbah bagi hasil, kemudian ijab kabul, modal, ya, itu harus terpenuhi, semuanya harus ada, ya. Terus yang ketiga adalah menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, bagi hasil ini
harus didasarkan pada nilai realisasi pendapatannya, ya, bukan nilai proyeksi. Kalau nilai proyeksi itu artinya kita sama aja dengan konvensional yang memastikan satu pendapatan yang tidak pasti, ya. Karena akad musyarakah merupakan akad uncertainty contract, maka dalam pelaksanaannya tidak ada kepastian pendapatan, sehingga yang dijadikan acuannya adalah acuan dalam bagi hasil adalah nilai realisasi pendapatannya, ya. Kemudian yang keempat, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan musyarakah telah dilakukan. Ya, itu umum. Kemudian, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. Kemudian selanjutnya, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Jadi biaya operasional ini tidak dibebankan kepada bank ataupun tidak dibebankan kepada nasabah, tetapi dibebankan pada modal bersama musyarakah. Ini jika metode bagi hasilnya adalah profit sharing. Tapi kalau revenue sharing itu biaya operasional tidak diperhitungkan sama sekali. Itu menjadi beban nasabah, ya. Kemudian selanjutnya, memastikan terpenuhnya rukun dan syarat pembiayaan musyarakah yang meliputi yang pertama, pernyataan ijab dan qabul telah dinyatakan oleh pihak yang menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan hal-hal berikut. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Jadi akadnya itu harus jelas, ya. Proyeknya apa, kemudian proyeksi pendapatannya seperti apa, ya, jangka waktunya seperti apa, itu harus jelas dalam satu kontrak akad. Kemudian penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Jadi penerimaannya itu dilakukan pada saat kontrak. Yang ketiga, akad dituangkan secara tertulis, ya. Kemudian selanjutnya, pihak-pihak yang berkontrak telah cakap hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Jadi si nasabahnya itu harus kompeten, ya. Baik yang nasabahnya ataupun yang diberi wakil atau pihak ketiga yang diberi wewenang untuk melaksanakan suatu proyek. Yang kedua, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Jadi karena ini merupakan sirkah inan, maka tidak hanya setiap pihak itu menyertakan dana dan pekerjaan, baik itu dilakukan oleh sendiri ataupun diwakilkan oleh pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis yang normal. Jadi bisnis itu boleh jadi pengaturan bisnis itu diberikan wewenang pada kedua belah pihak, ya. Berbeda dengan mudharabah, hanya satu pihak, yaitu pihak nasabah saja. Tetapi kalau untuk musyarakah, baik itu bank maupun nasabah berhak untuk mengatur aset musyarakah. Kemudian yang keempat, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Jadi adanya mitra lain atau mitra pihak ketiga, ya, yang diberi amanah oleh pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang kelima adalah
seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Jadi, aset yang digabungkan itu merupakan aset khusus untuk tujuan sesuai dengan akad, ya. Tidak berhak pihak manapun untuk meminjamkan, untuk memberikan tanpa adanya kesepakatan bersama, ya. Jadi murni aset tersebut untuk melakukan suatu kerja dalam akad musyarakah. Kemudian untuk objek akad, ya, berupa modal, kerja, kerugian. Untuk modal ya, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, yang nilainya sama, ya. Yang kedua, juga selain itu juga modal dapat diberikan berupa aset perdagangan seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Ya, jika modal berbentuk aset non uang, maka terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan harus disepakati oleh para mitra. Yang kedua, para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. Ya. Jadi karena ini yang mengaturnya kan dua belah pihak, jadi tidak boleh proyek tersebut sekehendak hati, itu tidak boleh, ya. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, bank dapat meminta jaminan. Dikarenakan ini bentuknya adalah suatu pembiayaan, maka pengembalian modal merupakan syarat utama yang harus bank lakukan. Dikarenakan kepentingan tersebut, bank meminta jaminan kepada nasabah agar nasabah tersebut tidak lalai dan juga tidak melakukan sesuatu yang tidak diharapkan, ya. Kemudian dalam hal kerja, partisipasi para mitra kerja dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Jadi intinya adalah partisipasi kerja merupakan syarat pelaksanaan musyarakah. Jadi musyarakah itu kan dia merupakan syirkah inan, ya. Jadi selain para pihak terkait dia sama-sama mengeluarkan modal dan juga sama-sama mengeluarkan keahliannya, ya. Tetapi bentuk kerjanya itu bisa dia secara langsung ataupun diwakilkan oleh pihak lainnya. Itu. Kemudian yang kedua, setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. Kemudian keuntungan, ya. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah. Jadi adanya kuantifikasi keuntungan, ya. Jadi dijelaskan apakah mau revenue sharing ataupun profit sharing, itu dijelaskan, ya. Kemudian beban-beban apa saja yang boleh dimasukkan dalam beban usaha, ya. Kemudian setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jadi intinya adalah keuntungan yang dijadikan acuan atau dasar nisbah bagi hasil adalah nilai realisasi pendapatan, ya, bukan nilai proyeksi. Kalau nilai proyeksi itu nantinya larinya ada penetapan di awal, ya, nantinya jadi satu hal yang pasti, ya, jadi itu riba.
Kemudian seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Itu boleh ya. Misalkan ada kelebihan keuntungan yang benar-benar lebih gitu kan, itu boleh. Boleh dimasukkan ke dalam klausul pembiayaan. Kemudian sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akadnya, itu wajib. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan kerugian. Kerugian harus dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai dengan share atau porsi kepemilikan masing-masing dalam modal musyarakah. Ya, tadi kan kalau keuntungan itu nisbah bagi hasilnya sesuai kesepakatan kan. Kalau kerugian, nisbah bagi ruginya itu sesuai dengan porsi penyertaan modal. Ya, makanya dalam kontrak pembiayaan itu disebutkan dengan jelas berapa perbandingan penyertaan modal antara pihak bank dan juga pihak nasabah. Nah, itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan dimasukkan dalam komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.